A few moments later. Hai, perkenalkan saya Penti Haryanti dengan NIM 25173165. Saya berasal dari Universitas 19 November Kolaka, Prodi Pendidikan Jasmani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan 4 macam senam lantai. Yuk, langsung saja kita ke videonya. Roll depan adalah gerakan menggulingkan tubuh ke arah depan dengan posisi badan membulat. Dimulai dari tengkuk bagian belakang leher, punggung, pinggang, hingga kembali ke posisi awal, jongkok atau berdiri. Ciri utamanya, tubuh dibulatkan, dagu menempel ke dada. Tumpuan awal dari tangan, guling dilakukan melalui pundak bukan kepala. Sejarah roll depan. Pada zaman kuno, gerakan menggulingkan tubuh ke depan sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu di peradaban seperti Yunani kuno dan Tiongkok. Gerakan ini digunakan dalam latihan militer untuk pelincahan dan keselamatan saat jatuh, latihan kebugaran tubuh. Walaupun belum disebut roll depan, bentuk gerakannya sudah mirip. Perkembangan senam di Eropa pada abad ke-18 hingga 19. Pada masa ini, senam mulai dikembangkan secara ilmiah dan terstruktur. Tokoh pentingnya adalah bapak senam yaitu Friedrich Ludwig Jahn yang dari Jerman. Dia memperkenalkan latihan senam yang sistematis termasuk gerakan dasar seperti guling depan dan belakang, latihan kekuatan dan koordinasi tubuh. Dari sinilah roll depan mulai menjadi bagian resmi dari latihan senam. Masuk ke dunia pendidikan. Pada abad ke-19 hingga 20, senam mulai diajarkan di sekolah-sekolah di Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Roll depan dijadikan gerakan dasar dalam pelajaran pendidikan jasmani. Tujuannya melatih kelenturan, meningkatkan koordinasi, dan membangun keberanian dalam bergerak. Selanjutnya, senam modern dan kompetisi. Seiring berkembangnya olahraga modern, roll depan menjadi bagian dari cabang senam artistik, digunakan sebagai dasar untuk gerakan yang lebih sulit, seperti salto dan rangkaian akrobatik. Dalam kompetisi, gerakan ini sering muncul dalam kombinasi gerakan lantai. Yang kelima, perkembangan di Indonesia. Senam mulai masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, senam berkembang melalui pendidikan jasmani di sekolah. Perbedaan roll depan dan roll belakang. Yang pertama, di arah gerakan. Roll depan, tubuh mengguling ke arah depan, roll belakang, tubuh mengguling ke arah belakang. Sikap awalnya, roll depan bisa dari berdiri atau jongkok. Roll belakang biasanya dimulai dari posisi jongkok. Tumpuan utama, roll depan menggunakan tengkuk dan punggung, roll belakang menggunakan punggung dan bantuan dorongan tangan. Peran tangan, roll depan, tangan digunakan sebagai tumpuan di awal. Roll belakang, tangan mendorong tubuh saat berada di belakang kepala. Tingkat kesulitan, roll depan lebih mudah dipelajari, sedangkan roll belakang lebih sulit karena butuh kekuatan dan koordinasi tangan. Teknik dasar roll depan. Sikap awalan, berdiri tegak atau jongkok, kaki rapat, badan sedikit condong ke depan. Posisi tangan, letakkan kedua telapak tangan di matras, jarak tangan selebar bahu. Posisi kepala, tundukkan kepala, dagu menempel ke dada. Ini penting supaya kita terhindar dari cedera. Yang keempat, gerakan mengguling. Dorong badan ke depan menggunakan kaki. Biarkan tengkuk menyentuh matras terlebih dahulu, bukan kepala. Tubuh membulat saat berguling. Sikap akhir. Setelah berguling, kembali ke posisi jongkok. Bisa dilanjutkan berdiri dengan seimbang. Yang pertama, roll depan. Kita berdiri dengan jarak 2 kepal dari matras. Lalu, kedua ibu jari dan telunjuk diberi jarak, dan jari lainnya tertutup atau tidak diberi jarak. Lalu, rapatkan ke matras dengan jarak selebar bahu. Lalu, dagu dan dada dirapatkan dan berguling. Manfaat roll depan. Yang pertama, meningkatkan kelenturan. Gerakan ini melatih fleksibilitas tubuh, terutama pada leher, punggung, dan pinggul.
Yang kedua, menguatkan otot. Roll depan melibatkan banyak otot seperti tangan dan bahu untuk tumpuan, otot perut mengontrol gerakan, kaki membantu dorongan dan keseimbangan. Yang ketiga, melatih koordinasi. Gerakan ini membutuhkan kerjasama antara tangan, kepala, badan, dan kaki, sehingga koordinasi tubuh menjadi lebih baik. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan. Saat mengguling dan kembali berdiri, tubuh dilatih untuk menjaga keseimbangan. Yang kelima, melatih keberanian dan kepercayaan diri. Bagi pemula, melakukan guling depan butuh keberanian. Dengan latihan, rasa percaya diri akan meningkat. Yang keenam, dasar gerakan senam. Roll depan adalah teknik dasar yang penting untuk mempelajari gerakan senam yang lebih sulit. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran tubuh, membantu memahami posisi tubuh saat bergerak, yang berguna dalam berbagai aktivitas olahraga. Pengertian dari roll belakang. Roll belakang adalah gerakan dasar dalam senam lantai di mana tubuh digulingkan ke arah belakang dari posisi duduk atau jongkok, melewati punggung, pinggang hingga kembali ke posisi awal atau berdiri. Gerakan ini melibatkan koordinasi antara kepala, bahu, tangan, dan kaki agar tubuh bisa berputar dengan aman dan seimbang. Tangan biasanya digunakan untuk membantu mendorong tubuh saat melewati bagian bahu agar putaran menjadi lancar. Sejarah roll belakang. Roll belakang tidak berdiri sendiri sebagai penemuan tunggal, melainkan berkembang bersama sejarah panjang senam. Secara umum, akar dari peradaban kuno, gerakan berguling termasuk yang mirip roll belakang sudah dikenal sejak zaman kuno di peradaban seperti Mesir kuno, Tiongkok kuno, dan Yunani kuno. Latihan fisik dan akrobatik dilakukan untuk kebugaran, militer, dan hiburan. Walaupun belum disebut sebagai roll belakang, gerakan berguling sudah menjadi bagian dari latihan tubuh. Perkembangan di Yunani kuno. Di Yunani kuno, aktivitas senam dikenal dengan istilah gymnos, yang berarti telanjang, karena latihan dilakukan tanpa pakaian. Mereka melatih kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Gerakan seperti berguling menjadi bagian dari latihan dasar untuk atlet dan prajurit. Abad pertengahan hingga modern awal. Pada masa ini, latihan fisik lebih banyak digunakan dalam putaran militer dan pertunjukan sirkus. Gerakan akrobatik berkembang pesat di kalangan pemain sirkus, termasuk berbagai teknik berguling ke depan dan ke belakang. Lahirnya sistem senam modern. Pada abad ke-18 hingga 19, senam mulai disusun secara sistematis di Eropa. Tokoh pentingnya adalah Friedrich Ludwig Jahn dari Jerman yang dikenal sebagai bapak senam modern. Ia mengembangkan berbagai latihan dasar termasuk gerakan berguling yang kemudian menjadi bagian dari kurikulum pendidikan jasmani, masuk ke pendidikan dan olahraga resmi. Seiring berkembangnya pendidikan jasmani di sekolah-sekolah di seluruh dunia, roll belakang menjadi salah satu gerakan dasar yang diajarkan karena melatih koordinasi, meningkatkan kelenturan, membangun keberanian dan kontrol tubuh. Dalam cabang senam artistik, gerakan yang berguling seperti roll belakang menjadi fondasi untuk gerakan yang lebih kompleks. Perkembangan hingga sekarang. Saat ini roll belakang diajarkan mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan di sekolah, klub senam, hingga pelatihan atlet profesional. Tekniknya juga terus disempurnakan untuk keamanan, seperti penekanan pada posisi dagu yang menempel ke dada dan penggunaan tangan sebagai penopang. Teknik dasar roll belakang atau guling ke belakang. Dalam senam lantai perlu dilakukan dengan urutan yang benar supaya aman dan lancar. Yang pertama, posisi awalnya jongkok dengan kedua kaki rapat, tumit sedikit diangkat, kedua tangan berada di depan lalu bersiap di samping telinga. Telapak tangan menghadap ke atas. Gerakan mengguling, jatuhkan badan ke belakang secara perlahan, dagu ditempelkan ke dada agar kepala tidak terbentur di lantai. Saat punggung menyentuh lantai, dorong dengan kedua tangan di samping telinga. Posisi tangan menumpuk kuat di lantai, di dekat telinga. Siku ditekuk saat awal, lalu diluruskan untuk membantu dorongan. Gerakan kaki saat tubuh mengguling, ayunkan kedua kaki ke arah belakang atas, gunakan momentum kaki untuk membantu tubuh berputar. Akhir gerakan, kembali ke posisi jongkok atau berdiri, jaga keseimbangan agar tidak jatuh ke belakang lagi.
Manfaat melakukan roll belakang dalam senam lantai cukup banyak, baik untuk tubuh maupun keterampilan gerak. Yang pertama, meningkatkan kelenturan tubuh. Gerakan ini melatih fleksibilitas terutama pada punggung, leher, dan pinggul sehingga tubuh jadi lebih lentur. Yang kedua, melatih kekuatan otot. Otot yang terlibat seperti tangan, bahu, perut, dan kaki akan semakin kuat karena digunakan untuk menopang dan mendorong tubuh. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Roll belakang membutuhkan koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan tubuh agar bisa berguling dengan baik dan seimbang. Yang keempat, melatih keberanian dan kepercayaan diri. Bagi pemula, gerakan ini butuh keberanian. Semakin sering latihan, rasa percaya diri juga meningkat. 5. Dasar untuk gerakan senam lain. Roll belakang adalah teknik dasar yang penting untuk mempelajari gerakan senam yang lebih kompleks. Yang keenam, meningkatkan kesadaran tubuh. Kamu jadi lebih paham posisi tubuh saat bergerak yang berguna untuk berbagai aktivitas fisik lainnya. Sikap lilin adalah gerakan senam lantai dengan posisi tubuh terlentang. Kemudian, kedua kaki diangkat lurus ke atas, sedangkan pinggul dan punggung bawah ditopang oleh kedua tangan. Ciri-cirinya, tubuh lurus ke atas seperti lilin menyala, bahu dan lengan menjadi tumpuan, kaki rapat dan lurus ke atas. Tujuannya, melatih keseimbangan otot, menguatkan otot perut dan punggung, dan meningkatkan kelenturan tubuh. Sejarah sikap lilin. Sikap lilin berasal dari gerakan dasar senam modern Eropa yang berkembang dari latihan senam artistik pada abad ke-19. Senam modern berkembang di Jerman dan Swedia sebagai bagian dari pendidikan jasmani. Gerakan seperti lilin digunakan untuk melatih kekuatan tubuh inti, core strength, dan keseimbangan. Masuk ke Indonesia melalui pelajaran pendidikan jasmani di sekolah pada masa perkembangan olahraga modern. Seiring waktu, sikap lilin menjadi salah satu gerakan dasar wajib dalam senam lantai karena mudah dipelajari dan bermanfaat untuk kebugaran. Teknik dasar sikap lilin. Posisi awal berbaring terlentang di atas matras, kedua kaki lurus rapat, kedua tangan berada di samping tubuh. Angkat kaki, angkat kedua kaki ke atas secara perlahan, kaki tetap lurus dan rapat. Gunakan otot perut untuk membantu mengangkat. Yang ketiga, menopang tubuh. Letakkan kedua tangan di pinggang atau punggung bawah. Siku menempel di lantai sebagai penyangga. Berat tubuh bertumpu pada bahu bukan leher. Pada posisi akhir, badan tegak lurus dari bahu ke kaki. Kaki mengarah ke atas, tahan posisi selama beberapa detik. Jangan jatuhkan tiba-tiba. Turun kembali. Turunkan kaki secara perlahan ke posisi awal. Jangan menjatuhkan kaki secara tiba-tiba. Manfaat sikap lilin. Yang pertama, meningkatkan keseimbangan tubuh. Sikap lilin melatih kemampuan tubuh agar tetap stabil saat berada dalam posisi terbalik. Yang kedua, menguatkan otot inti, core. Gerakan ini memperkuat otot perut, otot punggung bawah, dan otot pinggul. Yang ketiga, melatih kekuatan tangan dan bahu. Tangan berfungsi menopang pinggang sehingga otot lengan dan bahu ikut menjadi lebih kuat. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas tubuh. Tubuh menjadi lebih lentur, terutama pada bagian punggung dan hamstring, paha belakang. Yang kelima, melancarkan peredaran darah. Posisi terbalik membantu aliran darah menuju bagian atas tubuh sehingga sirkulasi menjadi lebih baik. Yang keenam, melatih konsentrasi dan kontrol tubuh. Gerakan ini membutuhkan fokus agar tubuh tetap seimbang dan tidak jatuh. Kayang adalah gerakan melentingkan tubuh ke belakang, sehingga
Tangan dan kaki menapak di lantai, membentuk lengkungan seperti jembatan. Dalam dunia olahraga, kayang termasuk gerakan dasar senam lantai yang melatih kelenturan, kekuatan otot punggung, bahu, perut, dan kaki. Gerakan ini biasanya dilakukan dari posisi berdiri atau tidur telentang. Lalu, tubuh diangkat hingga membentuk lengkungan dengan tumpuan pada telapak tangan dan kaki. Secara umum, kayang juga dikenal dengan latihan fleksibilitas seperti dalam bridge exercise pada senam, yoga, dan latihan kebugaran. Sejarah kayang. Awal mula, gerakan alami manusia. Gerakan seperti kayang sebenarnya bukan hal yang diciptakan dalam satu waktu tertentu. Sejak manusia mengenal aktivitas fisik, tubuh manusia sudah secara alami melakukan gerakan melengkung ke belakang untuk meregangkan otot setelah bekerja, melatih kelenturan tubuh, menjaga keseimbangan tubuh bagian atas dan bawah. Gerakan ini muncul dalam berbagai aktivitas tradisional, terutama dalam latihan peregangan dan persiapan fisik. Masa latihan fisik kuno. Di berbagai peradaban kuno, gerakan mirip kayang digunakan dalam latihan tubuh, terutama untuk latihan prajurit melatih kelenturan dan kekuatan punggung, latihan tari dan pertunjukan, ritual atau latihan spiritual di beberapa budaya. Walaupun tidak disebut kayang, bentuk gerakannya sudah ada sebagai bagian dari latihan tubuh menyeluruh. Perkembangan di Eropa pada abad ke-18 hingga 19. Pada masa ini, pendidikan jasmani mulai berkembang secara sistematis di Eropa. Tokoh-tokoh pendidikan olahraga mulai menyusun latihan tubuh terstruktur. Gerakan melengkung ke belakang seperti kayang kemudian dimasukkan ke dalam senam modern, latihan kebugaran sekolah, pelatihan kelenturan tubuh. Pada periode ini, gerakan tersebut mulai distandarkan sebagai bagian dari senam lantai. Masuk ke senam modern dunia. Seiring berkembangnya senam sebagai olahraga resmi, gerakan kayang menjadi bagian penting dari latihan dasar senam lantai, gerakan fleksibilitas dalam kompetisi senam, latihan pemanasan dan pertandingan atlet dalam bentuk modern. Gerakan ini dikenal juga sebagai bridge atau bridge exercise, digunakan dalam senam, yoga, dan fitness. Perkembangan di Indonesia. Kayang mulai dikenal luas melalui pendidikan jasmani di sekolah PJOK atau pelajaran PJOK, latihan senam dasar, kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Gerakan ini diajarkan karena dianggap penting untuk melatih kelenturan tubuh, memperkuat otot punggung dan bahu, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Teknik dasar kayang. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan wajib sebelum melakukan kayang. Lakukan pemanasan agar otot tidak kaku atau cedera. Putar leher, bahu, dan pinggang. Peregangan punggung dan pergelangan tangan. Gerakan lentur ringan, misalnya membungkuk ke depan. Posisi awal. Ada dua cara awal melakukan kayang. Dari posisi yang pertama, dari posisi tidur, berbaring telentang, tekuk lutut, telapak kaki menapak ke lantai. Letakkan telapak tangan di samping kepala, jari menghadap ke bahu. Dari posisi berdiri. Berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, tangan diangkat ke atas. Teknik melakukan kayang dari posisi tidur. Yang pertama, tekan telapak tangan dan kaki ke lantai. Angkat pinggul perlahan ke atas, dorong tubuh hingga punggung melengkung seperti jembatan. Luruskan tangan dan kaki sejauh kemampuan. Dari posisi berdiri, angkat tangan ke atas dan tarik badan ke belakang perlahan, bengkokkan punggung sedikit demi sedikit, cari lantai dengan tangan. Setelah tangan menyentuh lantai, stabilkan posisi. Posisi akhir, tangan dan kaki menempel kuat di lantai. Punggung melengkung stabil, kepala rileks tidak tegang. Pandangan mengikuti posisi nyaman, biasanya ke arah tangan. Cara kembali ke posisi awal. Tekuk sedikit siku dan lutut. Turunkan punggung perlahan ke lantai. Jangan langsung jatuh atau melepas posisi tiba-tiba. Manfaat kayang. Yang pertama, meningkatkan kelenturan tubuh. Gerakan kayang membantu meregangkan otot-otot punggung, bahu, dada, dan pinggul. Hasilnya, tubuh jadi lebih lentur dan tidak kaku.
Yang kedua, menguatkan otot. Kayang melatih beberapa otot penting seperti otot punggung, otot perut, otot lengan, dan otot kaki. Ini membantu tubuh lebih kuat dan stabil. Yang ketiga, melatih keseimbangan. Saat kayang, tubuh berada dalam posisi melengkung dan bertumbuh pada tangan dan kaki. Ini melatih koordinasi tubuh, keseimbangan, kontrol gerakan. Memperbaiki postur tubuh. Rutin melakukan kayang dapat membantu mengurangi bungkuk, membuat punggung lebih tegak, memperbaiki posisi tulang belakang. Yang kelima, meningkatkan pernapasan. Peregangan dada saat kayang membuat rongga dada lebih terbuka. Pernapasan jadi lebih lega dan dalam. Yang keenam, mendukung olahraga lain. Kayang juga menjadi dasar latihan untuk senam lantai, lari, senam lantai, tari, yoga. Contohnya dalam gerakan bridge exercise yang sering dipakai untuk latihan fleksibilitas. I just had to let you know you're